ke bawah. Dia bilang begitu. Sampai di akhir hidupnya. Jadi bukan karena apa ya? Karena kebenaran lah, bukan karena dendam pribadi gitu. Bukan masalah Bang Juma benci dengan saya, lalu saya bukan seperti itu. Nah, ciri-ciri Nabi yang mati syahid adalah ya seperti murid-murid Yesus. Dia karena mengatakan sesuatu yang bukan pribadi dia. Dia mengatakan kebenaran yang dari Tuhan, sehingga orang lain membencinya, dia dihukum mati. Mati disiksa, ya termasuk. Jadi coba Bang Juma jelaskan seperti apa yang Bang Juma maksud Nabi Bang Juma mati syahid. Kalau kami mati martir sama sih. Mati martir masih syahid, sama mati syahid. Itu. Iya, jadi kalau di dalam Islam, Ibu, orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Islam itu adalah orang yang mati syahid. Mati dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah, perintah Allah, itu mati syahid. Itu dalam Islam tuh. Nah, sedangkan kita juga harus mengetahui bahwa ada juga orang yang mati karena dikutuk. Al-Quran surah Ali Imran ayat 33. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang membenci Allah hanyalah dan membenci Rasulnya atau Nabi Isa, itu hukumannya adalah disalibkan, dibunuh. Begitu juga ketika kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, di data ulangan 18 nomor 20, kan dibunuh juga itu. Jadi tidak semuanya orang yang mati itu mati dalam keadaan martir itu karena mati syahid. Tidak semuanya. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah maksud saya. Jadi tidak semua orang yang mati itu syahid. Kalau seperti, mohon maaf, dalam pandangan saya kalau kita berbicara terkait dengan Paulus, kami menganggapnya bahwa Paulus itu bukan mati syahid, tetapi mati kemudian untuk menggenapi apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, ulangan. Karena memerangi ajaran yang benar, maka dia kemudian mati dibunuh, mati mengenaskan. Bukan mati-mati ayam, teman-teman. Mati memang betul-betul mati, gitu. Jadi tidak semuanya disebut mati yang penting dia martir, yang penting dia berjuang demi banyak orang, dia kemudian disebut syahid. Enggak. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati berjuang di jalan Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Jadi orang yang mati di dalam memperjuangkan ajaran Allah, itu yang disebut syahid. Nah, sedangkan Paulus, ajaran yang mana yang diperjuangkan sampai dia disebut syahid? Bang Juma, Paulus yang dari Tarsus adalah rasul di dalam kekristenan. Ya kan? Paulus mati syahid, dieksekusi dan dipenggal kepala di Roma sekitar tahun 67 Masehi. Ya kan? Itu pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Coba, itu jelas itu datanya di sini. Iya, tapi dia mati itu bukan karena memperjuangkan agama Allah, ajaran Allah. Dia mati karena memperjuangkan ajarannya sendiri. Iyalah. Makanya coba ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 27. Kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Kalau yang diperjuangkan itu adalah agama Tuhan, ajaran Tuhan maksud saya.
ajaran Apa? Tuhan yang benar. Di Kisah Para Rasul berapa? Di mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15. Itu pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Apa ini Bang Juma, nggak ada? Sampai nomor 27, Bu. Oke, kita baca nggak apa-apa. 26. Kita baca semua ya. Boleh, supaya ketahuan bahwa ternyata Paulus itu bertobat dari mengajarkan agama yang membebaskan manusia dari Taurat, kan gitu. Oke. 16. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyebut kami dengan suka hati. Pada keesok harinya pergilah Paulus bersama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan merasa semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat itu. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pertahiran dari dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggullah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Elohim untuk memberitakan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Apa yang dipetik di sini, Bang Juma? Itu kan perjalanan mereka. Paulus diminta untuk bertaubat, mentahirkan diri, dan mempersembahkan persembahan. Dikarenakan dia telah melakukan satu pengajaran yang menyimpang, mengajak orang-orang untuk makan makanan yang tidak dihalalkan di agama Yahudi dan mengajak orang-orang untuk tidak bersunat. Maka ketika ia datang ke sana, dia menuruti apa perintah kemudian tua-tua yang ada di situ. Dia mentahirkan diri, dia membayarkan nazar orang, lalu dia mempersembahkan persembahan. Berarti gagal dong persembahan Yesus di atas salib. Bukan. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ini bisa aja pas dia bisa aja ini pada saat mereka ini judulnya di sini sebentar. Melainkan engkau melihara hukum Taurat. Mana ada Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Iya. Ini kan masa transisi, bisa aja masa transisi Bang Cuma. Iya, dia Ya kan? setelah kembali mengajarkan ajarannya di luar, kembali ke Yerusalem dia.
Sampai di sana beliau disuruh bertobat dan bertobat dia. Bahkan diajarin seakan-akan kamu itu masih memegang teguh hukum Taurat. Padahal kan tidak. Dia di luar mengatakan itu sampah, itu skubalon. Itu rugi. Sekarang Yang mana ya? begitu saya sudah mengenal Kristus, saya melakukan yang dulu-dulu itu saya merasa rugi, kata dia. Nah itu dia sudah bertobat, Ibu. Ada orang yang bernasar, bawalah dia, bayarkanlah nasarnya. Lalu Paulus melakukan itu semua. Bahkan di ujung 26-nya kan dia masuk ke dalam bait suci kan, mempersembahkan persembahan. Nah itu dia. Lalu buat apa dia? Berarti dia meninggalkan Yesus yang katanya persembahan itu cuma sekali terakhir, hanya Paulus, hanya Yesus di atas tiang salib. Setelahnya enggak lagi. Oke, aku udah dapat. Nah, silakan. Saya udah dapat. Jadi ini yang 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Itu hukum Musa apa? Hukum sunat ya. Lalu masuk Paulus gini. Hukum Taurat. Hukum Musa itu hukum Taurat. Iya. Hukum Musa termasuk hukum ya bersunat. Iya, Termasuk Taurat. bersunat. Taurat Iya. termasuk sunat. Iya, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat, ya kan? Iya. Karena Paulus Taurat, mengatakan Taurat. demikian. Karena Paulus mengatakan begini, untuk apa tubuhmu bersunat tapi hatimu tidak suci? Sunat rohani lah yang terutama. Paulus bersunat, tapi kenapa dia menganjurkan? Nah, makanya di orang Kristen sekarang ini tidak masalah tidak bersunat, hati yang terutama, sunat hati. Ya, sunat Kesucian hati. hati itu maksud Paulus. Sunat hati itu kan menundukkan hati kepada perintah Tuhan. Itu sunat hati. Perintah Tuhannya sunat kulub, ya ikuti. Kalau hatinya sudah disunat, ya ikut. Justru orang yang tidak bersunat kulub itu orang yang tidak sunat hatinya. Sunat hati itu jangan sombong dari perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan ikuti, jangan tegar tengkuk. Perintahnya jangan makan babi, ya jangan makan babi. Perintahnya sabat, ya sabat, jangan kau rubah minggu. Perintahnya satu Tuhan, ya satu Tuhan, jangan ada lagi kau tuhankan yang lain. Itu namanya sunat hati. Kau tunduk mengasihi apa yang Tuhan perintahkan, hatimu tunduk ke situ. Itu sunat hati, nggak sombong, nggak angkuh, nggak tegar tengkuk, nggak merasa hebat, nggak merasa sok. Saya kan anakmu, maka aku tidak wajib lagi untuk mengikuti perintahmu. Itu bukan sunat hati. Bagaimana mau dikatakan sunat hati, sunat rohani, kalau kulub aja nggak dia lakukan? Gimana ceritanya dikatakan orang ini benar, orang perintah Tuhan dilanggar semua? Makanya begitu dia kembali ke Yerusalem tanpa malu-malu, dia melakukan pentahiran dirinya. Alamak. Jelas itu. Ya, tapi ini Paulus belum konfirmasi. Bisa ke bawahnya kita baca. Silakan. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat ini udah mulai pergolakan ternyata ya, udah mulai. Nomor 26-nya dulu Ibu, boleh dibaca. Oke. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai. Ya semua pentahiran Bang Juma. Kita kan selalu pentahiran. Kenapa? Itu memang rutinitas. Kayak kami itu perjamuan kudus itu wajib dilakukan. Memang itu sudah rutinitas gitu loh. Perintahnya. Iya. Jadi orang Kristen masih mempersembahkan juga. Masih melakukan persembahan gitu. Orang-orang kita Kristen ini. Ya. Persembahan gimana? Persembahan kan? Kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahan orang Yahudi? Kan domba atau kambing, atau lembu atau sapi. Seperti perintah Yesus kepada orang-orang di Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, lakukanlah persembahan seperti yang dipersembahkan oleh Musa.
Nah, berarti Paulus melakukan persembahan yang dilakukan Beda. oleh Nabi Musa. Beda Bang Juma. Loh, kok beda? Jadi persembahannya apa? Kalau di bait suci, persembahannya apa, Ibu? Kalau persembahan seperti Abraham mempersembahkan Ishak, berbeda. Bukan, ini Nabi Musa ini. Paulus pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang tersebut untuk apa? Beserta dia untuk apa? Untuk mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu Ya, dikatakan di situ, lalu masuklah Paulus ke bait Tuhan, baitullah, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan yang akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus melakukan persembahan. Sementara di luar Yerusalem dia mengajarkan tidak ada lagi persembahan, karena sudah ada Yesus sekali untuk selamanya dan untuk dunia. Begitu kembali ke Yerusalem, tajinya hilang, tanduknya hilang, dia mentahirkan diri. Artinya ajarannya memang hanya untuk non-Yahudi. Begitu berhadapan dengan orang Yahudi, dia mengkerek, menghilang dia punya taji. Kan memang dia mengatakan Galatia 1:15, aku rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Oke. Tapi non-Yahudi doang, tidak untuk orang Yahudi. Begitu dia kembali ke Yerusalem, loh kok kembali jadi Yahudi dia? Ya, di sini ternyata jadi apa dia ya? Jadi perbincangan gitu. Nih, sambil ini yang Paulus ditangkap. Akhirnya dia ditangkap ya. Inilah mati martir yang sebenarnya, mati syahid. Jadi ketika masa 7 hari sesudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, bait Elohim, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Ya kan? Mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Menentang hukum Taurat. Betul. Dan menentang hukum Taurat. Gimana mau mati syahid? Ya. Yang dikatakan apa itu kita periksa dong. Itu kan Terus ini dituliskan menceritakan yang sebenarnya yang terjadi. iya, Paulus dibunuh gara-gara menentang Tuhan dan menentang hukum Taurat. Itu bukan mati syahid itu. Dan di tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Elohim dan menajiskan tempat suci ini. Nggak boleh. Jadi gini udah dapat, Bang Juma. Paulus, ya kan? Kan orang-orang Israel mengatakan di luar Israel ada kafir. Jadi Elohim yang mengatakan itu. Orang yang, ya, Pauluslah seseorang yang di antara dua. Dia bangsa Yahudi, dia orang Israel, pergi mengabar Injil keluar, di luar dari Israel. Nah, bagi mereka itu nggak boleh. Bagi orang Yahudi nggak boleh. Ini sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelum bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Nggak boleh. Jadi sehingga Paulus lah yang mengatakan pengikut Kristus, ya kan? Pengikut Kristus artinya keselamatan bisa di luar dari kekristenan. Ya itu Paulus yang mengatakan itu. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Elohim, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Elohim ditutup. Jadi ini orang Israel ini fanatiker ini, Bang Juma. Mereka masa transisi tidak terima. Itu biasa seperti itu. Ya inilah sekarang sehingga ada Kristus. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengenal Kristen, ya kan? Memang kita yang mengikuti. Yesus tidak mengenal Kristen, Kristen yang mengikuti Kristus, yaitu Kristus pengikut Kristus. Kristen itu maksudnya. Jadi memang wajarlah Paulus ini bapak dari kekristenan. Gitu. Iya. Karena sebenarnya Bang Juma secara lahiriah Paulus ini jong dia nol, bahkan nyawanya
habis ini. Gitu. Oke, Rahmat datang, silakan bantu saya. Dia mungkin lebih sempurna. Kalau ibu lihat di dalam Yehezkiel 4:4 ibu, di situ Tuhan sendiri yang berfirman, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Itu firman Tuhan. Makanya ketika Paulus datang membawa orang-orang asing, ya orang Yahudi marah. Pasti itu. Karena memang dalam agama mereka nggak boleh orang asing ini dianggap najis. Orang-orang tidak bersunat ini dianggap najis sama mereka. Nggak boleh masuk di rumah suci, nggak bisa. Gitu. Makanya ketika Paulus masuk kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari ajaran Kristen. Seperti itu ibu. Selamat malam Pak saudara saya Ringo. Ya, selamat malam. Siap. Bung Juma. Siap. Gimana kabar? Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Aku lihat judulnya ini Nabi palsu. Iya. Nah, aku berbicara mengenai Nabi palsu dulu ya. Boleh, silakan. Jadi seringkali umat Kristen menganggap kalau Nabi itu harus ada mujizat yang dilakukan baru dia percaya bahwa yang melakukan mujizat itu Nabi. Padahal ada banyak Nabi yang ada di Alkitab tidak melakukan mujizat, tapi dia disebut Nabi. Jadi definisi Nabi juga belum jelas, apalagi terhadap umat Muslim. Bagaimana mau menjelaskan yang disebut Nabi, Rasul, apa bedanya? Ini yang jadi sulit. Jadi kalau Nabi adalah penyampai informasi dari surga ke bumi, jadi orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan, yang dianggap Tuhan lebih baik dari antara semua manusia, dialah yang pas menurut Tuhan. Dia dipilih untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia untuk keselamatan. Itu dia Nabi. Jadi nggak ada syarat kalau Nabi dia harus mengadakan mujizat. Ada Nabi yang tidak mengadakan mujizat seperti Yeremia, Yehezkiel. Memang banyak Nabi yang mengadakan mujizat, tapi jangan disebut bukan Nabi itu. Tidak ada mujizat yang dia buat, itu nggak boleh. Nah, ini yang membuat menjadi sulit membedakan mana yang Nabi yang benar, mana yang Nabi yang tidak benar. Nah, di Kristen mengakui walaupun tidak mengadakan mujizat, diakui seorang Nabi itu Yeremia itu, diakui seorang Nabi itu Yehezkiel itu. Ya, karena tertulis di Alkitab ada tulisan-tulisannya dan banyak lagi, besar lagi. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, kalau disebut nabi palsu, berarti orang yang menyampaikan kebenaran menurut dia, tetapi tidak sesuai dengan nabi yang sebenarnya. Nabi yang sebenarnya menyampaikan kebenaran seringkali pahit bagi yang mendengarkan, tetapi nabi palsu menyampaikan kebenaran menurut dia manis bagi yang mendengarkan, menyenangkan. Itu yang sering terjadi. Makanya bingunglah umat manusia menentukan mana ini yang benar. Lebih cenderung memilih yang menyenangkan. Nabi yang perkataannya menyenangkan itulah dipilih, padahal bukan itu maksud Tuhan. Jadi yang terpenting dari semuanya itu adalah mengetahui maksud dan rencana Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita tahu maksud dan rencana Tuhan, maka kita akan dapat memilah mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Saudara Ringo ya. Jadi kalau berbicara mengenai nabi, di dalam Islam itu jelas tertulis
dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah bercerita bagaimana nabi-nabi ini sudah mengangkat perjanjian agung. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Nah, ketika berbicara tentang nabi dalam Islam tertulis memang nabi dalam bahasa aslinya. Nah, yang bahaya ini di Kristen karena tidak ada bahasa asli nabi itu nggak ada. Jadi yang tahu tentang nabi itu ya Islam, karena nabi itu konsepnya di Islam bukan di Kristen. Di Kristen tidak ada nabi. Nah, lalu kemudian berbicara tentang nabi palsu. Kalau di Islam berbicara nabi palsu artinya yang kami tidak imani. Kalau nabi yang asli itu kan jelas yang beriman, percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaihi wa ma Ibrahim wa Ismail dan seterusnya. Jadi apa yang diajarkan oleh para orang-orang yang disebutkan ini itu adalah nabi yang diutus kemudian oleh pencipta ke atas muka bumi. Termasuk Isa dalam pandangan Islam. Nah, Isa ini setelah mengajar diangkat oleh Allah, muncul penulis-penulis kitab Bible menuliskan tentang Nabi Isa dalam perspektif bahasa Yunani. Maka lahirlah yang tadinya Isa menjadi Isaus. Di Indonesia disebut Yesus. Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada kaumnya Bani Israel agar mereka Bani Israel waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Kalau berbicara mengenai serigala yang buas menyamar dia, nah saya teringat dengan konsep Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil Benyamin dan berkata, Benyamin, aku ingin menubuatkan, meramalkan tentang laku keturunanmu kelak. Apa itu? Keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Benyamin. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Yesus mengajar waspadalah kepada serigala, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, Paulus orang keturunan Benyamin, yang dinubuatkan adalah keturunan serigala. Nah, Paulus sebagai orang Farisi dan keturunan Benyamin, di mana Yesus hanya untuk kaumnya Bani Israel, diambil lalu diajarkan ke orang-orang Roma dan Yunani, bahkan sampai ke Indonesia. Taurat yang hanya untuk kaum Bani Israel, hak milik kepunyaan Bani Yakub, diambil Paulus lalu dijajakan keluar daripada Bani Israel. Artinya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yakub tentang anaknya sendiri yang bernama Benyamin, lakunya seperti serigala, merampas, lalu setelah merampas membagi-bagikan hasil rampasannya. Terjadi kepada Paulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal dia serigala. Nah, datang kepada siapa? Datang kepada murid Yesus. Berarti serigalanya ada di abad pertama. Datang kepada murid-murid Yesus. Kenapa disebut sebagai nabi palsu? Karena ajarannya memakai nama kitabnya orang Yahudi, utusan yang datang kepada Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, ajarannya orang Yahudi, disama-samakan dengan ajarannya tapi palsu. Nabi tapi palsu, pemimpi tapi palsu, penglihat tapi palsu, pengajar tapi palsu. Oleh karena itulah ketika kita mendudukkan perkara nabi palsu ini, ya Paulus nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di situ dikatakan ada beberapa nabi, pengajar dan nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Begitu saudara, silakan. Oke, ini yang punya akun siapa ya, Bang Juma ya? Iya, saya sendiri Bang. Jangan bikin tepuk tangan itu ya. Oke. Jangan bikin itu, nanti itu berdampak besar itu. Kalau saya bicara misalnya nggak dibuat tepuk tangan, ketika Bang Juma bicara dibuat tepuk tangan, itu memihak. Oke. Silakan. Jadi Paulus itu bukan nabi ya.
saya mau jelaskan semua Kristen yang ada di grup ini. Paulus itu rasul. Bedanya rasul dengan nabi harus jelas dulu. Rasul itu adalah orang yang diajar langsung oleh Yesus. Lain dari situ salah semua itu. Rasul harus orang yang diajar langsung oleh Yesus. Jelas itu dulu. Lalu nabi adalah penyampai informasi dari Tuhan kepada umat manusia. Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada manusia, sehingga dipilihlah orang yang terbaik di bumi untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang di bumi supaya bumi ini selamat. Itu tujuannya. Itu dulu, ada komentar sampai di situ. Jadi makanya saya bingung. Bingungnya begini, katanya Muhammad itu nabi juga rasul. Nah, jelaskan Bang Juma dulu itu kerasulannya Muhammad. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau seorang nabi itu yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, yang disebut rasul, levelnya lebih tinggi. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Itu rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Nah, masih ada tepuk tangan itu. Oh ya, sorry. Jadi kita lihat polanya tentang nabi ini yang lebih dulu kemudian dinyatakan oleh agama Yahudi di dalam Bilangan 12 nomor 6. Di situ dikatakan, dengarkanlah perkataanku ini, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku akan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu nabi untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang nabi yang menerima penglihatan dari Tuhan dan firman dari Tuhan untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Jadi kalau Paulus sudah rasul, otomatis dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu kemudian dia rasul, berarti dia rasul palsu. Begitu, Bang. Nah, sekarang Anda mengatakan Paulus itu rasul. Bagaimana dia rasul, nabi aja kagak? Berarti dia rasul palsu. Dengan dia rasul palsu, itu sama dengan dia nabi palsu. Dasarnya jangan Quran, terlalu berat. Cukup kitab Bilangan 12 nomor 6. Aku Tuhan berkata kepadamu, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku melalui penglihatannya, dan aku akan berkata kepada nabi tersebut melalui mimpi. Nah, itu untuk seorang nabi. Bagaimana dengan rasul? Nabi yang tadi aku datang kepadanya melalui mimpi dan melalui penglihatan akan menyampaikan ajaran-ajaranku yang kuajarkannya melalui mimpi dan penglihatannya kepada orang-orang lain. Itulah yang disebut rasul. Jadi kalau rasul tugasnya lebih tinggi daripada nabi. Mudah-mudahan sampai sini Anda paham. Silakan. Jadi salah itu Bang Juma, kalau di Kristen itu rasul itu yang diajar langsung oleh Yesus. Lukas, kalau rasul enggak? 12 murid Yesus itu adalah rasul. Kalau Lukas rasul enggak? Rasul, ya. Di mana Yesus mengajar Lukas? Jadi begini, bedanya rasul dengan nabi dulu kita ini ya. Lukasnya di mana Tadi bertemu Yesus? Bang Juma mengatakan kalau rasul sudah termasuk nabi. Saya mau jelaskan bedanya nabi dengan rasul. Kalau rasul itu pernah bertemu langsung dengan Yesus dan diajar langsung oleh Yesus, itulah rasul. Sedangkan nabi tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia menyampaikan informasi dari surga ke dunia. Itu. Jadi kalau nggak tepat, nggak cocok kita bertemu dalam hal ini, bagaimana bisa nyambung? Itu dulu. Nyambung nggak? Ya, Andalah yang nggak nyambung, abangku, karena rasul itu adalah utusan pencipta langit dan bumi, bukan utusan Yesus. Yang Anda maksud mungkin apostolos mungkin. Coba kita uji dulu. Silakan. Kalau nabi-nabi yang ada di Alkitab jelas semua kronologi historisnya.
Itu yang tertulis di Alkitab, jelas, kronologi historisnya jelas. Iya, karena memang cerita yang disusun jelas ya. Kalau Sebagai- disusun secara manusia pun itu, kayaknya manusia nggak sanggup menyusun seperti itu. Karena Buktinya seperti itu tersusun. pun tidak ada tertulis di Al-Quran. Membuktikan bahwa Muhammad adalah Nabi, saya sudah baca Al-Quran. Coba jelaskan dulu membuktikan bahwa Muhammad adalah Nabi. Kronologis historisnya. Kok kurang historisnya? Nabi Muhammad. Bacalah Yeremia 1. Bagaimana kronologis Yeremia sebagai nabi tidak membuat mujizat yang mirip dengan Muhammad, tidak ada melakukan mujizat. Kata itulah siapa Nabi Muhammad itu? Yeremia. Maksudku Bang Juma begini. Bang Juma dengar dulu. Coba Silakan, baca silakan. dulu Yeremia 1 itu. Meyakinkan nggak kata-kata manusia nggak itu Yeremia 1 pasal 1 itu? Tapi di Al-Quran ada nggak satu pasal gitu menjelaskan bahwa Muhammad adalah Nabi? Ada kronologis historisnya yang bisa diyakinkan. Silakan. Seorang nabi bilangan tadi itu bang, bilangan 12 nomor 6. Tolong percaya dengan dalil itu. Di situ bila ada nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Tidak diceritakan nabi itu harus ada kronologisnya begini. Di mana diceritakan Tuhan menjelaskan itu? Itu nggak ada. Tuhan tidak menjelaskan. Kalau ada di tengah-tengahmu nabi, maka aku akan menceritakan dari A sampai. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Contoh. Jadi begini Bang Juma, udah 8 aliran sesat dari Muslim di Indonesia ya. Udah 8 yang saya ketahui itu dari informasi yang masuk ke saya. Ada 8 aliran sesat yang membawakan ajaran Islam di Indonesia. Karena orang bisa mengaku nabi, tapi sulit membuktikannya dia itu nabi benar apa tidak. Jadi harus ada alat pengukur. Alat pengukur dia itu nabi yang benar atau tidak. Coba itu Karyana baca Yeremia 1. Supaya tahu dulu Bang Juma inilah alat pengukur seorang nabi. Kenapa Sekalipun Anda mengukur nabi saya dengan Iya, kitabnya jadi orang begitu, Yahudi? Cuma Masing-masing kita nabi itu mau- beda. Beda kita dong. mau menyelidiki seorang nabi atau nabi palsu mengaku-ngaku nabi. Coba Yeremia 1 itu. Ya, aku baca ya. Silakan. Yeremia 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Joyakim bin Yosia raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekiah bin Yosia raja Yehuda hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Apa Sampai yang berapa? Anda saudara ingin jual di situ itu apa? Yang mau saya jual Bang Juma, ada kerajaan apa di waktu dia dipilih menjadi nabi, ada tahunnya, ada bulannya, dan semua detail di situ. Ada lagi yang lebih penting. Ada di situ perkataan Tuhan, sejak kamu di dalam kandungan aku sudah memilihmu. Ada itu. Kalau diteruskan nanti dibaca, di dalam kandungan pun kamu, aku sudah memilihmu. Itu kepada Yeremia loh. Coba yakinkan saya bahwa Muhammad itu nabi melalui Al-Quran. Silakan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, beliau dipilih sebelum seluruh nabi ada di atas muka bumi ini. Ayatnya bacakan. Nah, Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, wa istahazallahu mitakan nabiyyin lama, kata Al-Quranul Karim, ataitukum min kitab wa hikmah. Di sana diterangkan bahwasanya ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi di masa praeksistensi kenabian. Apa yang dikatakan oleh Allah? Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian yang ada pada kalian.
niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian wahai para nabi mengakui dan menerima perjanjianku atas demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu tentang datangnya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Jadi di masa praeksistensi terlalu banyak itu tambahan kayaknya itu apa yang tertulis itu aja bacakan dulu. Yaitu tadi kau bacakan para dalam nabi, bahasa Arab. para Bacakan nabi, dalam bahasa Indonesia itu aja. para nabi, Jangan ditambahin. para nabi mengambil persaksian agung bahwa para nabi bersaksi akan datangnya nabi penutup bernama Nabi Muhammad. Makanya diterangkan di ayat yang lain, makana Muhammadun. Bang Juma terlalu jauh. Jadi begini maksudku. Pemahaman Anda yang nggak sampai soalnya. Buktikan dulu kepada penonton di sini. Buktikan kepada penonton di sini bahwa Muhammad itu adalah nabi yang diutus Tuhan melalui tulisan di Al-Quran. Ya Allah, jangan ya Karim. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kamu, melainkan dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Apa buktinya? Dia bawa Islam, dia bawa Al-Quran. Sampai hari ini hukum-hukum yang dibawa dijadikan sebagai hukum. Bahkan Indonesia memakai hukum yang dibawa oleh beliau. Bahkan orang Kristen karena saking tidak lengkapnya ajarannya menggunakan ajaran Nabi Muhammad sebagai pelengkap penambal sulam dari kitab mereka. Bukti, mereka menggunakan kata Alkitab dari ajaran Nabi Muhammad. Mereka menggunakan kata Nabi, kata Rasul. Kata Rasul sendiri itu dari ajaran Nabi Muhammad. Di dalam original teks kitab saudara nggak ada kata Rasul, nggak ada kata Nabi. Saking sempurnanya kenabian Nabi Muhammad, maka beliau punya ajaran mensuplai kekurangan data di dalam agama saudara. Pahami itu dulu. Bible Anda sebut Alkitab, Paulus Anda sebut Rasul, Tuhan Anda sebut Allah. Itu semua adalah ajaran bukti kenabian beliau, sehingga ketika dikatakan dia datang untuk seluruh alam semesta, faktanya ajarannya juga Anda pakai meskipun Anda tidak beriman kepadanya. Itulah bukti kenabiannya. Nah sekarang kalau dikatakan Paulus itu rasul, apa yang Islam pakai dari dia? Nggak ada. Tetapi pengikut Paulus mengambil ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad. Bang Juma, kalau masih bahasa, beda rasul dengan apostel, apa sih bedanya? Apostel itu utusan. Iya, maksudnya kalau rasul utusan Allah beda. Hanya pengucapan. Oh nggak bisa dong, nggak boleh, nggak boleh. Firman itu adalah pengucapan, jadi tidak bisa kemudian asal pengucapan. Firman itu ada ucapan, yang benar. perkataan. Ada yang benar karena kita bahas di dalam antara Islam dan Kristen. Nah sekarang kalau saudara mengatakan bahwa Paulus itu rasul, 13 kitabnya ini Paulus terima dari mana? Ya artinya saya udah baca saya sudah beli yang asli-asli. Iya, Paulus ini menulis 13 buku ini sumbernya siapa? Capek berdebat begini. Tadi permintaan saya itu belum tercapai loh. Begini itu kalian. Justru permintaan saya nggak tercapai. Saya sudah menjawab Anda, makana Muhammadun. Sudah menjawab. Jawabanmu dari dirimu sendiri bukan dari Al-Quran. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Ali Imran ayat Al-Qurannya itu bacakan 81. dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya nggak usah. Sudah dibacakan tadi. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa dari salah satu di antara kamu, melainkan dia adalah rasul dan penutup para nabi. Udah. Oke ya, supaya penonton membandingkan, inilah nabi yang diutus Tuhan yang benar menurut Alkitab. Biar percaya spill aja Bang Juma, spill. Nah, sekarang tolong saya mau bacakan ini. Sama dulu Bang. Tolong tunjukkan firman Elohim tentang kerasulan Paulus. Silakan. Enggak, ini ada? Jangan itu, nggak usah bikin tepuk tangan itu ya, mengganggu itu. Ada nggak kerasulan Paulus dari Elohim? Ada nggak? Atau dari Yesus deh? Nggak ada. Ini saya mau buat contoh bagaimana keyakinan manusia bisa meyakinkan
bahwa Tuhan meyakinkan manusia melalui tulisan-tulisannya bahwa orang ini adalah nabi. Karena aku juga bisa ngaku nabi besok. Gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Ada nabi juga. Ada yang percaya, yang itu akan sesat terus. Iya, sama Tapi seperti Paulus. Paulus banyak yang percaya. Kan begitu. Saya baca dulu ya, tenang ya Bang Juma ya. Silakan. Firman Tuhan, inilah kitab Yeremia pasal 1, saya baca ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 6. Maka aku menjawab, kata Yeremia, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah kau katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan." Coba, kalau ada intervensi manusia di tulisan ini, kita akan tahu seseorang yang mengaku-ngaku nabi, dia dirinya yang memproklamirkan dirinya nabi, itu nabi palsu. Tapi ini Tuhan, di dalam kandungan kau sudah kupilih, udah kukenal kau, kata Tuhan. Ada enggak ayat seperti ini di Al-Quran meyakinkan bahwa Muhammad adalah nabi? Silakan. Lah, tadi kan sudah disebutkan ayatnya. Gimana sih orang ini? Anda lupa enggak? Atau Anda enggak tahu bahwa pendapatmu kau sampaikan, sabar dulu. Bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang kuminta bacakan tadi, aja bahasa Indonesia. Tadi Al-Ansab sudah kubacakan. Dia percaya spill aja Bang Juma, spill. Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi, wa khataman nabiyyin. Dalil. Siapa yang berkata demikian? Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi Muhammad penutup nabi, kata Allah kata Allah begitu. kepada seluruh umat manusia melalui perantaran wahyu yang dibawa oleh Allah Roh Kudus. berbicara kepada Muhammad, engkaulah penutup nabi. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Boleh spill Bang Juma, boleh spill bahasanya. Apa maksudnya spill? Di apa Loh, kan tinggal Anda lihat kan cuma terjemahan. Anda lihat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 di Google. Udah kelihatan kok di situ. Kan begitu. Jadi begini Bang Juma ya. Karena ada yang bertentangan tulisan dari Al-Quran dengan Alkitab, maka saya harus memilih. Ada satu nih yang palsu, ada yang benar. Betul. Betul. Benar memilih. itu. Harus memilih memang. Nah sekarang 13 kitab Paulus itu dari mana? Jangan dulu ke situ. Ya, nggak mau ke sana. Berat memang. Karena Begini, dia adalah nabi palsu. Gitu. itu tuduhanmu. Lah, itu fakta. Dari mana 13 bukunya? Menurutmu Dari itu mana fakta. 13 buku yang dia pelajari dan membongkar habis ajaran Musa? Yuk, Jadi dari mana? begini ya. Silakan dulu Bang Juma. Silakan. Ya. Ada dua ajaran yang berbeda, saling bertentangan. Yesus Di dan Alkitab Paulus. mengatakan, sabar dulu. Di Alkitab ini aku udah ambil kesimpulan dua hal, bahkan tiga. Dua hal itu bertentangan Al-Quran dengan Alkitab. Satu, bahwa An-Nisa 157 tidak didukung oleh ayat yang lain membuktikan siapa yang menyerupakan, bagaimana prosesnya, di mana terjadi, tidak ada yang mendukung. Padahal di Alkitab, kalau Yesus tidak disalibkan,
mulai dari Kejadian sampai Wahyu gugur semua karena semua sasaran Alkitab adalah mengenai rencana penebusan. Bohong itu. Jadi gagal semua. Itu bohong itu. Alkitab itu, maaf Bohong. saya lanjut ya. Alkitab itu saling mengunci. Kebenaran Bohong, di itu dalam Alkitab itu saling mengunci. Kalau ada dirubah isi Alkitab ini, saya tahu. Itu bohong. Maaf, saya bukan saja sendirian yang tahu. Orang yang serius mempelajari Alkitab, dia tahu kalau itu dirubah. Ada intervensi manusia, dia tahu. Jadi orang yang sudah mengenal maksud dan tujuan rencana Tuhan, kalau membaca Alkitab, ada yang asing kalimat di dalam, dia tahu. Oke. Ada rohnya. Oke, Iya. baik. Saya ingin Apalagi membaca Al-Quran. Oke, Ini bukan oke. Tuhan yang ku kenal. Gitulah Oke, aku baik. membaca Al-Quran. Oke, baik. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam kitab saudara ya. Tolong ditanggapi, jangan kayak apa menyek-menyek dalam berdiskusi. 2 Petrus 2 nomor 1 dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga di tengah umat Elohim tampil pengajar-pengajar palsu dan akan guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya, Bung, siapa yang memasukkan ajaran-ajaran asing ke dalam ajaran orang-orang Yahudi? Bisa Anda jawab? Tentu bisa lah. Silakan. Siapa yang memasukkan Ada ajaran banyak asing contoh di ke dalam Alkitab ajaran orang Yahudi? bahwa Silakan. ajaran-ajaran Nabi yang benar itu tidak populer, tetapi ajaran-ajaran Nabi palsu lebih populer. Kenapa? Ngaco kan ngaco. Nabi palsu itu, Ngaco. diam dulu. Nabi palsu, pengajar palsu memasukkan ajaran asing ke dalam ajaran Elohim. Ya udah, kalau Pertanyaan bicara. saya, pertanyaannya, siapa yang memasukkan ajaran asing ke dalam ajaran Elohim? Yang mana Anda mengulang pengajar? pertanyaan ya? Karena Anda nggak menjawab, saudara. Anda nggak Begitu menjawab. saya jawab, Anda udah ribut. Anda tidak menjawab. Saya bertanya, siapa yang memasukkan ajaran-ajaran asing di dalam ajaran Elohim? Elohim tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Siapa yang memasukkan ajaran itu ke dalam ajaran Elohim? Demikian juga di tengah-tengah kamu, di antara kamu akan muncul guru-guru palsu yang memasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya, siapa guru palsu, pengajar palsu yang memasukkan ajaran asing ke tengah-tengah pengajaran Elohim? Elohim mengatakan jangan makan babi, ibadah sabat, terus dikatakan bersunat. Nah, siapa yang merubah semua itu? Ajaran asing yang masuk ke sana. Bahkan mengatakan Torah itu adalah tinja. Siapa itu? Harus ada tokoh, Torah harus ada adalah orang. tinja. Silakan. Bang Juma, buktikan Torah adalah tinja. Di mana Sudah itu? Sumber. Filipi 3 Udah tadi. Oke, nomor saya baca. Ya, silakan. Silakan. Pasti sama. Ini Itulah pengajar jangan palsu ya. sembarangan. Makanya kalau makalahnya. ngomong nggak usah banyak Udah ngomong dibahas nanti kejebak. tadi. Anda kalau tidak tahu dalil, belajar sama saya juga nggak apa-apa. Jangan gengsi. Masuknya lahirnya dianggap sampah, tinja. Itu hukum Taurat yang dianggap sampah. Salah arti. Loh, kok salah arti pula, Mak? Makanya, udah enggak, saya cuma tidak ingin menanggapi karena saya tahu argumentasi ibu ini lemah. Ketika Filipi ini diceritakan kemudian oleh Paulus terkait dengan hukum yang dianggapnya tinja, itu adalah hukum Taurat. Makanya Pasti sama pengertiannya. makanya Tes aja, tes. dikatakan Tes aja dia. makanya dikatakan di Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Itulah Paulus yang mengatakan katakan, sesuatu ajaran asing yang masuk ke dalam pengajaran Paulus Elohim. katakan, Oke, itu. di luar dari Itu pengajaran Karyana. Kristus sampah. Silakan. Itu Karyana, kita Tinja. belajar dulu sama Bang Juma ini ya. Silakan, wajib Anda belajar. Silakan. Kita dengan rendah hati belajar sama dia. Iya, Bang betul Juma, sekali. tolong tuntun kami supaya percaya kepada Al-Quran. Lah kenapa lari ke situ? Ini dulu, batalkan dulu iman Anda. Pertanyaanku yang pertama. Bang Batalkan Juma, dulu iman Anda. saya mau belajar sama kamu. Dibaca itu, dibaca. tenang Batalkan aja. dulu Iya. iman Anda. Batalkan dulu iman Jadi, Anda. Bahwa Paulus Bang itu Juma, adalah nabi palsu. Kalau Anda sudah Kau batalkan lebih itu, pintar dari aku. Kau lebih Kalau banyak Anda- menghafal Alkitab dari kalau aku. Anda sudah Saya mau membatalkan belajar kepercayaan kepadamu. Anda kepada Paulus sebagai nabi dan rasul,
baru kita belajar Islam. Selama Anda masih percaya kepada si rasul palsu ini, selama itu juga Anda nggak bisa masuk Al-Quran. Karena Al-Quran hanya bisa bagi orang yang berakal. Bagaimana Anda mau belajar Quran, Anda punya akal tidak berfungsi? Coba. Baca aja, baca. Baca aja Silakan. 3 ayat. Mulai dari 4. Enggak, saya mau belajar sama Bang Juma ini. Bisa nggak dituntun saya? Jangan-jangan orang buta menuntun orang buta juga. Tidak orang bisa. buta. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Berakal enggak Anda? Bisa nggak saya uji kalau Anda berakal? Saya bisa buktikan detik ini juga Anda orang yang tidak berakal. Dalam agama ya. Saya Ya, boleh buktikan. silakan. Oke. Ketika dikatakan bahwasanya Maria melahirkan manusia bernama Yesus, pertanyaan saya, yang dilahirkan pencipta atau ciptaan? Jawaban Anda Udah apa? lewat 1 detik. Kau bilang detik ini pun. Makanya jangan asal ngomong. Loh, saya kan belum mendengarkan jawaban Anda. Jawaban Anda yang menentukan Oh, detik itu. ini pun udah lewat Jawaban 1 detik. Anda. Tuh mulai gancet dia. Makanya omonganmu simak. 1 detik. Pertanyaannya jelas. Yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Detik pertama. Teng jawab. Gugur langsung. Pencipta. Pencipta. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Gila nggak tuh? Waras lah itu orang kayak gitu. Kan udah kubilang kalian tidak Lanjutkan lah. berakal. Jelas Kalau toh? kamu nggak mau tahu dengan apa yang ku bilang, Jelas kan? Saya akan Sudah mengatakan mundur, ya. kalian tidak akan masuk Bang Islam Juma, karena Jangan kalian akan belum. mundur. belum berakal. Coba. Kamu tidak mau dengar apa yang mau ku bilang demi Baru- keselamatanmu, saya Ada mundur. keterangannya Bang Juma, dengar dulu. Silakan. Belajar. Silakan. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Untuk membuktikan Iya. Anda berakal atau tidak, silakan. Pendapatku. Jadi jangan begini Bang Joma. Lari kau ke Maria, lari ke Filipi tinja, lari ke ini. Satu-satu dulu. Tadi saya kan mengatakan yang bisa masuk Islam adalah orang yang berakal. Bagaimana Anda bisa masuk Islam sementara Anda punya akal baru berfungsi? Saya buktikan, Anda minta saya buktikan. Saya tanya, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Apa jawabannya? Pencipta. Maksud Bang Berakal Juma nggak? ini semua Kristen tidak berakal, hanya Muslim yang Selama dia berakal. masih Kristen, Bang Juma mengatakan Kristen tidak berakal, Muslim saja yang berakal. selama dia masih Kristen. Dalam hal agama ya, bukan dalam hal yang lain. Siapa yang mute saya itu? Jangan di-mute saya keluar nanti. Itu buktinya ketika saya tanya, apakah Maria Kau melahirkan butuh pencipta sama atau saya, ciptaan? dengarkan. Kalau enggak, saya keluar. Kan begitu, Bang. Kamu yang butuh sama saya, Bang Juma. Enggak dong. Saya enggak butuh sama kamu. Enggak dong. Saya keluar, di-mute. Ya ini sudah tidak di-mute. Jangan emosian. Itu Nah, pengaruh. tepuk tangan itu jangan dibuat ya. Masa yang kayak gitu Ketawa-ketawa juga Anda itu mau ya. atur? Masa yang kayak gitu juga diatur-atur? Anda siapa rupanya kayak penjajah kami Ini Anda TikTok ini? memihak kamu. Aku tahu TikTok memihak kamu. Ya sudah, ini tepuk tangan untuk Anda. Bukan itu admin. Enggak, TikTok juga enggak adil. Saya udah perhatikan TikTok. Tidak adil. Muslim yang dibela. Lanjut, silakan. Nah, jadi begini Bang Juma. Tuntun dulu aku supaya percaya kepada Al-Quran. Tadi pertanyaanku, buktikan dulu bahwa Muhammad itu adalah nabi yang bisa dipercaya. Loh, kurang apa lagi kenabiannya bisa dipercaya? Dia, cobalah ya. Ketika Yesus mengatakan Yohanes 16 nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 15. Apabila Roh Hamad datang, dia akan memuliakan aku. Tolong tunjukkan ajaran Nabi Muhammad yang menghina, menghujat Nabi Yesus. Ada? Kalau saya membaca Paulus yang mati dengan jalan kutuk Yesus. Saya membaca Bible, penulis Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, kemudian dibunuh Yesus. Sedangkan Yesusnya berpesan, ketika datang Roh Hamad, roh kebenaran, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Oke, gini aja Bang Juma. Kita tes dia. Jelas toh? Kita Jelas. tes dia dengan pengetahuanku. Dalam Filipi 3 ya. Iya, Coba nanti apa pengertian dia. Kalau sama, silakan. berarti kami yang benar. Nggak saling ini. Nggak pernah konfirmasi apa-apa. Oke, ini ya. Silakan. Apa pengertianmu itu, Rahmat, tentang ini? Coba, Filipi 3 ayat 4. Kubaca ya. 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih tinggi. 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ini Paulus nih bersaksi. Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, kata Paulus. 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jelas ya? 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Coba artikan itu. Sama nggak dengan yang kau? Coba. Jadi kalau pengertianku, statusnya si Paulus ini tadinya namanya kan Saulus. Dia menjadi Paulus oleh Tuhan. Tuhan yang membuat namanya menjadi Paulus. Hanya ada 2 di Alkitab ya, mungkin yang saya ingat, bukan 2. Yakub menjadi Israel itu kehendak Tuhan. Saulus menjadi Paulus kehendak Tuhan. Itu membuktikan kepada kita bahwa Tuhan bekerja kepada Paulus. Jadi, maksud Paulus di sini, aku secara lahiriah juga Farisi, aku juga Yahudi, aku juga. Jadi memenuhi syarat dia bagi orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu, bahwa dia sebenarnya ada di pihak mereka secara lahiriah. Tetapi itu semua sampah ternyata. Tidak ada suku, tidak ada marga Israel. Siapa yang mengerti maksud dan kehendak Tuhan, itulah yang diterima Tuhan. Itu maksud Paulus di sini yang dibacakan tadi. Itulah pengertianku. Kalau salah, mungkin ada yang lain bisa menjelaskan. Kalau Juma kayaknya enggak. Bagaimana Juma mengerti Alkitab sedangkan Al-Qurannya saja tidak dimengerti? Iya. Jadi nih tak ajarin ya adik ya, tak ajarin. Malahan segala sesuatu. Paham enggak arti segala sesuatu? Paham enggak itu dulu? Semuanya. Semua termasuk hukum Taurat? All. Yes. Bukan, maksudnya segala sesuatu yang mengenai yang lahiriah. mana yang betul? Iya. Mana Yang mengenai lahiriah itu semua Berbanding tidak lahiriah. berguna. Dengan rohani. Sekarang ketika dikatakan bahwasanya mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Dan dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu, segalanya kuanggap rugi. Bahkan semuanya itu dianggapnya apa? Sampah. Kenapa jadi Anda yang memilih? Sedangkan Paulus sendiri Yang mengatakan dimaksudnya sampah itu adalah secara lahiriah dia memenuhi syarat. pandai, Dia pandai. memenuhi syarat. Kalau orang Batak bilang maswadahu dirina. Pandai, Jadi begini loh, pandai, ini pandai. perlu itu karya perlu tahu ini ya. Si Paulus tahu bahwa kesombongan orang-orang Yahudi ini, bahwa semua di luar Yahudi dianggap sampah. Iya. Tapi Paulus sedang mengatakan sekarang, ternyata statusku sebagai Yahudi, sebagai orang bersunat, sebagai Farisi, Sampah. itu sampah. Iya. Mengikut Yesus yang lebih sampah. penting. Artinya Bang Juma, walaupun Anda kau dari Arab, Bang Juma dari Anda setakui. Yaman, Anda kau setakui. bisa mengikut Kristus. Itu maksudnya si Paulus. Iya, Kristus yang Jangan datang Bang Juma kepadanya. merasa hanya Kristus Yahudi yang saja datang yang kepada boleh Paulus. ikut Kristus. Ah, kau nggak Kristus- dengar aku ngomong. Saya nggak mau Kristus- ulangi lagi, saya keluar. Saya paham, saya paham. Yang Anda maksud adalah Kristus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Beda dengan Kristus manusia yang datang kepada Bani Israel, hanya untuk kaumnya. Sedangkan Paulus yang bukan manusia itu untuk seluruh bangsa. Kenapa? Karena kata Yesus, iblis yang datang kepada mereka murid-murid Yesus adalah untuk Bang Juma, menyesatkan banyak orang. Gini deh, Tunggu dulu, dengarkan berani dulu. nggak Bang Juma kita offline ya, live ya, berani nggak bikin waktu yang pas, tapi saya dalam perlindungan hukum.
Murid saya kemarin hadapi saudara kok jadi babak belur. Jabodetabek, saya minta buat saya perlindungan hukum, saya bisa mengkomentari Al-Quran. Apa Jangan yang Anda kamu aja komentari? yang bisa mengkomentari Alkitab. Apa yang Anda komentari? Ilmu apa yang Anda punya bisa mengomentari Al-Quran? Enggak, Ilmu yang aku apa? maksud di sini, berani nggak kamu ketemu muka dengan saya supaya nanti kita bicara lebih jelas bagaimana mengenai semua yang diperbincangkan ini. Orang Kristen berbicara Quran tidak ada ilmu, ya pasti jatuhnya kepada kena hukum karena nggak berdasarkan. Al-Quranmu aja nggak bisa kau ilmu. jelaskan, Bang Juma. Ngapain kau komentari Alkitab? Loh, karena Bible itu bahasa manusia, perkataan manusia bukan firman Tuhan, Pak. Jadi Al-Quran itu firman Tuhan. Bible bahasa bukan manusia begitu. Oh iya, pasti. Iya dong. Sekarang menurut saudara, apakah firman Tuhan bisa direvisi? Saya mau tunjukkan sama kau ya bahwa Alkitab bukan bahasa manusia. Oke, silakan. Mungkin kau sudah pernah baca ini, tapi nanti kau akan merenung. Ini tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia biasa. Silakan. Ya. Silakan. Aku mau apa yang kubacakan ini kau tunjukkan juga di Al-Quranmu seperti itu. Iya, Inilah kehebatannya Muhammad. Bahwa dia itu menuliskan hal-hal yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Silakan. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, tak ada manusia yang bisa merubahnya sekarang ini. Nggak ada. Oke. Apa yang disampaikan Yesus dirubah-rubah oleh manusia. Silakan. Silakan. Pernah nggak mendengar Nabi Yesaya? Ya, nabinya orang Yahudi. Kenapa? Di zaman mana dia pernah hidup? Yesaya 600 tahun sebelum Masehi. Siapa raja waktu itu? Raja setelah dia anak daripada Amos. Kenapa rupanya? Apa yang dilihat oleh Yesaya? Itu penglihatannya tentang Hizkia, tentang Moas dan seterusnya, dan tentang raja-raja Yehuda dan Israel, bukan tentang Yesus. Nggak ada tentang Yesus. Kenapa rupanya? Jangan dulu terus bilang tentang Yesus. Nanti kau tunjukkan tulisannya saya tentang Yesus setelah yang kau bacakan ini. Tidak akan ada. Kau tunjukkan sampai kapanpun tidak ada tentang Yesus di kitab Yesaya. Ngomong sama saya. Tidak akan ada. Begitu kau tunjukin dia, alihkan lagi yang lain. Tunjukkan di mana Yesaya membahas Yesus. Tak ada satu ayat pun, tak ada untuk Yesus. Tunjukkan. Ada Bang Juma. Di mana? Di mana, Bu? Udah dinubuatkan ribuan tahun. Itu Kristen yang mengatakan itu. Kristen yang tidak memiliki kitab. Itu kitabnya Yesaya, kitabnya orang Yahudi. Orang yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu untuk Yesus. Kalian aja yang tak ada kemudian alat menggunakan kitabnya orang untuk jadikan alat untuk menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Coba, bisa tidak Kristen berdiri tanpa kitabnya Yahudi? Kan tidak bisa. Ayo, Saudara Ringo, apa yang Anda ingin tunjukkan di kitab Yesaya? Saya mau cari di kitab Yesaya penglihatan yang ditunjukkan kepada Yesaya itu di luar nalar manusia. Baru mau cari? Jadi, mau cari. Oh, kirain sudah tahu. Ya. Bahkan ada rupa-rupa bahwa bertubuh manusia tapi kepalanya seperti burung, seperti singa, seperti ini, 4 kepalanya. Itu di luar nalar manusia. Nah, kalau kita menuduh dia itu omong kosong, gila, atau apapun, tapi ada makna tersembunyi yang orang tidak memahami. Maksud Tuhan di situ, tak sanggup kau menyelidiki aku. Ya, ada kaitannya dengan lambang-lambang negara. Jadi yang ada di Alkitab itu tanda-tanda simbol-simbol binatang itu. Jadi semua negara binatang-binatang lambangnya. Indonesia burung Garuda, ya kan? Singapura singa. Itu masuk ke nubuatan. Semua negara lambangnya adalah binatang-binatang. Dan ini ada di Bible. Di Al-Quran tidak ada itu. Tidak ada. Melambangkan binatang-binatang. Terlalu jauh. Amerika. Makanya aku bilang,
kronologis historisnya pun tidak ada, jadi nggak meyakinkan gitu. Saya Apa lebih yang nggak ada yakin yang lagi terhadap kitab Anda, karena kitab Anda mengambil terjemahan kitabnya orang. Silakan, nggak apa-apa. Gitu Itu loh. luar biasa Bang Juma, semua negara lambangnya binatang-binatang. Anda cuma mengambil kitabnya orang kok sombong. Gimana sih abangku ini? Terjemahan kitabnya Yahudi dipakai. Yang Anda Burung maksud Garuda. itu Yesaya 40 yang Anda Saya maksud. sombong. Yesaya 40 nomor 31 juga ada Saya dalam sombong. Yehezkiel 1 nomor 10. Itu diterangkan tentang 4 wajah itu, binatang Raja Wali. Bang Juma, kita nggak saya- pantas saya- bermegah. Ini saya temukan satu nih, Yesaya 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, jelas ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Itu kan kisah. Dan Itu bukan firman Tuhan, itu kisah. Kisahnya Yesaya. Ya, itu kisahnya kisah. ya, enggak. Belum terjadi. Tunjukkan seperti ini. Sebentar dulu itu. Tunjukkan dulu kisahnya Muhammad. Kenapa Anda ingin menyamanyamakan buku yang Anda ambil dari agama Yahudi dengan kitab suci Quran? Al-Quran itu Bukan saya menyamakan karena Anda menuduh Alkitab begini begitu, makanya saya bilang Loh, tunjukkan dulu. Dengar dulu ya Bang Juma ya. Kenapa saya harus mengikuti pola Bible-nya orang Dengar dulu Yahudi? ya. Dengar dulu ya. Saya sudah percaya kepada Alkitab, sudah teruji bagi saya bahwa Alkitab ini sekalipun ada intervensi manusia di sini, aku tahu itu salah. Anda sudah meyakini seperti itu di Al-Quran. Yakinkan dulu saya, Al-Quranmu itu bisa masuk ke saya, itu yang kuminta. Saya sedang Saudara, meyakinkan kamu. Saya Saudara sedang Ringo. meyakinkan Juma bahwa Alkitab ini akurat. Aku bilang tadi kebenaran di Alkitab Oke. saling mengunci. Oke, baik. Saling mengunci. Kalau ada yang salah meleset, aku tahu itu salah. Kenapa? Bertentangan dengan yang lain. Makanya baca keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong. Saudara Renggo, kalau saya mengikuti pola saudara, saya tinggal mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, perjanjian lama itu, aku tempel dengan Al-Quran begini. Jadi utuh dia. Apa hakmu melarang? Sama-sama kita bukan punya kitab. Terjemahan kitabnya Yahudi aku ambil, ku tempel dengan terjemahan Al-Quran. Selesai. Maka jadilah seperti kitabmu, yaitu kitab yang Spanyol, separuh nyolong Nggak bisa dari terjemahan. ditempel. Ada yang bertentangan. Ah, Ada yang bagaimana? bertentangan di dalam. Bagaimana Bang Juma dengan bisa nggak? Tunggu. Nggak. Kalau Anda mengatakan ada yang bertentangan, ketika dikatakan Imamat 11 jangan makan babi, itu haram bagimu. Sunat itu wajib. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat bunuhlah dia karena dia telah membatalkan pujian kekalku. Galatia 5 nomor 2 mengatakan bahwa barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Bertentangan. Nah, Al-Quran dengan Bible, Al-Quran dengan kitabnya Yahudi ada nggak bertentangan? Apanya yang bertentangan? Semua orang bisa membaca Alkitab ini tapi tidak memahami isinya. Alasan klasik. Alasan Maka klasik. dengarkanlah pemahaman yang ku jelaskan ini Terjemahan supaya Al-Quran Jangan ditempelkan bikin terjemahan ketawa-ketawa kitabnya itu. Yahudi. Ah, selesai. Jadi satu kitab. Apa bedanya dengan Kristen? Surat-surat Paulus digabung dengan terjemahan kitabnya Yahudi tanpa legalitas, tanpa ada validasi, pengesahan dari Yahudi itu sendiri. Anda mengambil Tapi terjemahan sinkron. kitabnya, Anda tempel begini. Sinkron. Apanya yang sinkron? Nggak bisa. nggak Dari bisa. konsep ketuhanan saja sudah tidak sinkron. Jadi dengar ya Bang Ayo. Juma ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Di Paulus, Yesus manusia. Yesus manusia. Dan dia adalah Tuhan. Bagaimana ceritanya sinkron? Di kitabnya Yahudi satu Tuhan, di sini tiga Tuhan. Bagaimana mau sinkron? Di sini haram babi, di sini halal babi, di sini Sabat, di sini Minggu. Coba. Mana ada minggu di Alkitab? Nah, karena tidak ada minggu, makanya saya katakan Kristen yang mula-mula itu sudah salah karena mereka beribadah hari Minggu. Sementara kalian baru usia agamanya 200 tahun kurang lebih, Advent itu yang diambil dari agama-agama Kristen sebelumnya. Sudah. Sudah. Capek kau ngomong, aku belum ngomong Enggak. ya.
Kalau tidak ada lagi yang, Teruskan, kalau teruskan, masih ada teruskan. yang belum beres, Lanjut, saya lanjut. bereskan lagi. Kalau ada yang bengkok, saya pendengar luruskan terus. lagi. Yang bengkok-bengkok tadi sudah kuluruskan. Silakan bengkokkan lagi. Nanti kuluruskan lagi. Silakan. Sudah satu-satu lah. Jadi Al-Quran, saya dulu yang ngomong itu. Ada Al-Quran yang sejajar dengan Alkitab mengenai sahabat dan makanan. Makanan-makanan haram itu Alkitab sejajar dengan Al-Quran, termasuk mengenai sahabat. Tapi Muslim sekarang Jumat, itu keliru. Al-Quranmu mengatakan sahabat, tapi kau mengatakan itu untuk orang Yahudi. Nggak jujur Al-Quran dengan pengikutnya. Al-Quran mengatakan sahabatlah yang benar, tapi pengikutnya Jumat yang benar. Itu juga salah, Bang Juma. Makanya kau berhari sahabat. Aneh, Sesuai dengan aneh. Al-Quran. Saya bukan serigala nyamar domba, Anda seperti Anda. Anda bukan domba, tapi Anda nyamar domba. Saya Itu orang tuduhan Islam. itu. Oh, nggak bisa dong. Tuduhan. Yang Itu- kukatakan ini adalah sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dengan Alkitab. Oke, sekarang Bahwa begini. Alkitab Sahabat menganjurkan itu- menguduskan hari sahabat. Sabat itu hukum Tuhan untuk siapa? Oh, jadi Kaku. pertanyaanku nggak pernah kau jawab. Pertanyaanmu mau kau Kaku, jawab. kaku. Anda memfitnah Kenapa tadi. kaku? Anda Sebenarnya aku memfitnah. berpikir bagaimana supaya Bang Juma ini memahami. dengan mengatakan Al-Quran harusnya ibadah Sabtu, tapi Al-Quran merubahnya menjadi Jumat. Umat Islam merubahnya. Itu fitnah. Ini kok kualitas Anda begini. Mau diskusi dengan saya? Bang Juma, Anda saya mau minta diskusi? ini. Anda mau Saya mau diskusi keluar dengan saya sekarang. offline Minta tentang ini Islam? satu ini aja. Tunjukkan di Al-Quran bahwa Jumat bukan sabat. Al-Quran surah Al-Jum'ah. Ya ayuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Itu perintah Apa untuk seluruh artinya umat itu? manusia. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan atasmu untuk beribadah di hari Jumat, salat Jumat. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Saya tulis Al-Jum'ah. ini, saya catat. Di mana Al-Quran tertulis? surah Al-Jum'ah. Ayat Surah- berapa itu teman-teman? Saya lupa ayatnya. Ya ayyuhalladzina Ah, amanu ternyata kau bertanya juga. idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Al-Jum'ah. Ada ayatnya. Memang belum pernah saya baca ini Al-Jum'ah. Nah, makanya Nomor berapa? ada yang ingat ayatnya? Ayat berapa teman-teman Tidak sekalian? berani kau Ayat 9. ngarang kau. Ngarang. Saya bukan Paulus. Al-Baqarah 65 66 baca. Saya bukan Bang Paulus. Juma. Bang Juma, Apa tuh? Al-Quranmu baca. Apa tuh? Al-Baqarah 65 66 baca. Apa ayatnya? Baca Al-Baqarah 65 Iya, 66. apa ayatnya? Lah, bacalah Al-Quranmu sendiri, masa kau nggak tahu? Loh, Anda membawa data kok kayak gitu caranya? Bawa data itu, Al-Baqarah 65 66. Bung. Tadi Kalau itu aku baca kok. Kalau Kan kita nggak baca, jujur kan? Curang lo. waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Apa yang Anda ingin jual di Nggak sini? ngerti saya kau bilang itu, Ya, nggak ngerti bahasa Indonesia. Kita Anda- Indonesia ini. Kami jadikan itu sebagian peringatan bagi orang-orang pada masa itu. Dan mereka kata Allah, mereka kata Allah yang datang kemudian setelah menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Terus apa masalahnya? Tunjukkan di Al-Quran bahwa itu dirubah menjadi Jumat. Loh, Kalau memang itu untuk orang dulu, sekarang orang-orang sudah Jumat, Yahudi, tunjukkan. dengarkan. Nggak ada. Al-Quran surah Al-Araf, ketetapan yang datang kepada Nabi Musa hanya diperuntukkan kepada kaumnya. Bukan hanya Al-Quran yang mengatakan itu, tetapi juga di dalam kitabnya orang Yahudi, ulangan 33 nomor 1 nomor 2 nomor 4, ulangan 5 nomor 1 nomor 2. Itu hukum Torah hanya untuk kaumnya Bani Israel saja, Bani Yakub saja. Mazmur 147 nomor 19-20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Kok kita ini di luar Bani Israel kok bisa-bisanya ngambil kitabnya orang Yahudi, sementara ketetapan itu hanya untuk mereka. Kita ini siapa? Israel. Mute saya, Israel. Umaya. Saya keluar ya. Lu, Mute saya. Kamu yang lu. punya host, kamu yang punya akun ini, kamu mute saya. Itu Aku tantang moderator kamu live itu. ya, live. Oke? Anda Cuma perlu belajar 200 tahun dulu, Live Bang. dulu kita.
Jangan di sini sok hebat. Jadi kita bukan mencari sok hebat. Kau mengkomentari Alkitab terus, tapi Al-Quranmu sendiri tidak bisa kau pertanggungjawabkan. Gak bisa. Aduh, Bung. Di mana tertulis hari Sabat diubah menjadi hari Jumat? Kok hari Sabat menjadi hari Jumat? Kok hari Sabat menjadi hari Jumat? Hari Sabat itu Ayo. hukum untuk Bani Israel. Ya, Al-Quran. Jumat di mana? Jumat di mana? Oh, tadi kan sudah kubacakan ayatnya. Kau bahasa Arab, nggak ngerti aku bahasa Arab. Sudah kubahasakan bahasa Indonesianya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu di mana di kemudian untuk Al-Quran? salat Aku Jumat. punya Al-Quran. Di mana alamat di Al-Quran di mana? Sebut. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat 9. Nanti Ya, saya silakan cari. Anda baca. Baru mau Ya, dicari. sekarang saya baca. Nanti saya baca bahwa hari Sabat diubah menjadi Jumat ya. Lucu orang ini. Sabat itu untuk orang Yahudi. Sabat itu untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Islam. Itu Kenapa kan mau dirubah? menurutmu. Itu kan menurutmu, semua orang bisa bilang apa saja. Ulangan 33, ulangan 5, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Kenapa Hanya Anda Jumlah melarang? yang mengatakan begitu. Semua perintah Tuhan untuk semua manusia, termasuk Di orang mana Arab. dalilnya? Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu jadi seluruh umat maksud manusia itu Tuhan dalilnya itu di mana? hanya Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya semua manusia. Bukan Keliru total kalau hukum begitu. Taurat. Hukum Taurat yang datang kepada Musa itu hanyalah milik kepunyaan orang Bani Yakub, bukan orang lain. Ada nggak suku lain di luar Yakub yang benar di mata Tuhan waktu itu? Nggak ngerti kau kan? Di mana? Di Di mana zamannya dalilnya? Yakub, memang mereka lah umat Tuhan. Di mana Tidak dalilnya? Tidak Di ada mana di luar dalilnya? itu. Gimana Di dalilnya? mana Kau nggak dalilnya? tahu sejarah. Ya mana Tanah kanan dalilnya? Itu Abraham. Abraham. Mana dalilnya? Tanah Kalau kanan di Abraham diberikan iya. Tuhan kepada bangsa Orang-orang Israel, asing tanah yang kanan. hidup di tengah-tengah. Orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Iya, aku tahu. Kejadian 17. Ngerti aku itu. Tapi kalau dikatakan hukum yang datang kepada Bani Israel diberikan kepada bangsa lain, itu mana dalilnya? Ada dalilnya. Jadi saya Ada. ulangi. Al-Jum'ah nomor 9. Hanya itu bukti bahwa Abang Juma bisa nggak baca Al-Jum'ah nomor 9 ini supaya kita puas sudah- gitu loh. Kan tadi sudah kubacakan sama Anda. Nggak apa-apa diulang lagi bahasa Indonesia, jangan Ya bahasa Arab. ayyuhalladzina amanu idza Jangan nudiya bahasa lis-salat. Arab. Loh, gimana sih orang ini? Bahasa Indonesia bikin. Nanti saya baca lagi nih, saya cari. Kenapa Anda kok maksa kali? Itu Al-Quran saya. Saya kan Nanti sudah aku mengatakan. berbahasa Ibrani, kau nggak ngerti Wahai- apa gunanya. Iya. Saya kan bacakan bahasa Indonesianya juga tadi. Ya bacakanlah bahasa Indonesianya, tolong ya. Di dalam ayat itu dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Tinggalkanlah semuanya itu. Tinggalkan. Kamu harus melakukan sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Itu perintah. Enggak kau tambahin Orang-orang itu beriman. ayat itu. Nanti saya baca yang benarnya seperti apa. Saya bukan Paulus. Enggak kau tambahin itu. Saya bukan Paulus. Memang kau jauh. Paulus itu benar, kau salah. Nah, Jauh. Paulus dari mana? Dari mana Paulus mendapatkan 13 bukunya? Ajaran dari Paulus tadi. sejajar Dari dengan tadi. Yesus. Dari tadi Anda nggak pernah Ajaran berani jawab Al-Quran itu. bertentangan dengan Yesus. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Al-Quran mengatakan Nabi Isa adalah utusan Allah. Itu benar. Yesus mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Benar itu dua-duanya. Paulus benar. mengatakan apa? Paulus Kamu mengatakan yang apa tidak tentang paham, dua-duanya Paulus itu benar. mengatakan apa? Bang Paulus Juma. mengatakan apa? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa terlalu turun dangkal. menjadi manusia bernama Yesus. Benar enggak tuh? Benar enggak ajaran Paulus tuh terhadap Yesus? Jadi Dewa jangan turun ke bumi. dengar ya, Dewa Bang turun Juma. ke bumi. Dewa Jangan turun karena ke bumi. penggemarmu di sini 6.900 orang. Kamu harga diri orang ini tinggi nangis. sehingga malu untuk menyerah. Pengetahuanmu itu sangat dangkal. Kamu belum mengenal Paulus yang sesungguhnya. Kamu belum mengenal Muhammad yang sesungguhnya. Aduh. Hei, jangan sombong di sini ya. Kau jangan seenaknya bicara. Sekalinya kau Apa dihormati, seenaknya bicara seenak yang perutmu kubilang kau itu ngomong. benar.
Nah, coba benar enggak ini? Dewa turun ke bumi menjadi Yesus. Filipi 2, 6, nomor 7, 8. Benar enggak itu? Benar enggak itu? Buka mic-nya. Benar tidak ajaran Paulus Yesus itu adalah dewa yang mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri Kenapa saya di-mute? Dan turun ke bumi supaya kita nggak tabrakan bicara, dan turun ke bumi Ya udah kau aja menjadi yang manusia. bicara, saya mundur ya. Nah, gantian. Bang Sekarang Juma, benar enggak maaf. ajaran Paulus itu? Maaf Silakan. Bang Juma, kau curang sama aku ya. Saya akan mundur dari sini. Kamu mau aja yang bicara. Loh, Saya udah gantian kan sudah aku bilang. Jelaskan dulu Saya udah bilang. Al-Quranmu menjelaskan bahwa sahabat diubah jadi Jumat. Kau nggak bisa jawab dengan Al-Quran meyakinkan surah saya, jadi Al-Araf. saya keluar. Saya di mute berkali-kali. Sorry ya. Al-Quran surah Al-Araf ayat Ingat, kita live suatu 157. Api Jabodetabek, api Jawa Barat minta supaya ketemu kita. Oke Bang Juma. Oke. Ini loh Bang Juma. Bang Juma ini loh, kutanya barusan. Apa itu, Bang? Mati syahid. Apa itu? Tidak mati syahid. Kata siapa? Beliau nggak mati syahid. Tuh, kayak ini. Al-Quran mengatakan surah Ali Imran. Sudah saya jelaskan tadi Ibu di awal bahwa ketika orang berbicara, Ali Imran ayat 69, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Nabi Muhammad sejak menerima risalah kenabian, semua perjalanan hidupnya itu di jalan Allah. Sehingga kematiannya pun mati di jalan Allah, maka dia mati syahid. Itu jelas itu. Jadi ini Bang Juma ya. Udah artinya gini, harus tahan banting lah teman-teman. Jangan karena dibuat kayak gitu langsung pingsan kalian. Ya kan? Kok pingsan? Ya, Bahasa maksudku apa ini? gini. Ya pasti kesurupan semua di bawah. Kalau aku buat gitu. Gara-gara apa? Ya itu dalil tadi. Itu kan dalil itu sebenarnya. Kok tanya AI? Dalil Tanya AI. apa? Selama Dalil ini apa? AI semua ditanyai, makanya nggak ngerti. Jadi maksudku gini Bang Yuma, tahan nggak dibilang begitu? Nah sama seperti kami. Kalau dikatakan Yesus iblis, Paulus itu penipu, kami tahan banting loh. Lah, Tirulah Paulus seperti kami sendiri tahan banting. Paulus sendiri mengatakan dirinya penipu. Nah itu Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Pengakuannya sendiri. Loh, kenapa jadi kami yang tertuduh? Yang Paulus sendiri mengaku dia penipu kok. udah aku baca tadi Bang Juma, ternyata tidak. Apanya? Lahiriah ini sampahlah semua bagiku dibanding dengan pengetahuanku tentang Kristus. Itu. Enggak dong. Lahiriah. Segala sesuatu dianggap sampah oleh Paulus. Iya, segala sesuatu yang lahiriah, bumi ini, ini kok baju ditambahin ini, lahiriah? semua ini. Kenapa lari ke lahiriah? Sampah bagiku, katanya. Padahal Paulus di situ menjelaskan tentang Taurat, ketaatannya dengan hukum Taurat. Dia tidak bercacat. Bahkan katakan dalam ajaran Paulusnya di dalam kitab saudara di Roma ya, di Roma 6 nomor 14, dia katakan bahwa pengikutnya itu tidak hidup lagi di bawah hukum Torah. Kan itu jelas itu. Bahkan kalau Anda melihat Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena mentaati, karena menjalankan hukum Torah. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah, nggak ada. Kok malah AI? Memang itu fakta. Kan faktanya kan gini aja, mudah apa itu? Kan aku bilang tadi, ada 5 jenis mati lahiriah. Mati konyol, mati alami, mati sahid, ya kan? Mati sakit, mati sahid atau martir. Dia mati apa? Kalau mati sahid, apakah karena kebenaran? Paulus karena kebenaran. Kebenaran apa? Ya, dia digiring, itu kan dituliskan di sini. Ada historinya. Ya, Iya, kebenaran apa? itu orang-orang Yahudi yang fanatiker itu mengatakan, Bukannya tadi kenapa kita sudah kamu bilang- membaca
Nggak boleh. Mereka orang-orang Yahudi bilang Paulus nggak boleh mengabar Injil di luar dari Israel. Ya, saya sendiri orang Farisi, saya Yahudi dari suku Benyamin. Dia bilang gitu. Tak ada gunanya ini semua. Itu Ya semua nggak ada gunanya kan? mengabar Injil lah kepada seluruh bangsa, suku dan bahasa. Ada tertulis. Habis itu dia bertobat kan? Itu bagaimana? Tadi yang kita bahas, Mana? Kisah Para Rasul. Sampai dia dipenggal-penggal pun siap mati kok. Jadi gini Bang Juma, sekarang aku tanya Bang Ya, Juma. mati karena nabi palsu, kan sudah dinubuatkan nabi Bang palsu Juma, harus mati. aku tanya satu hal. Udah siap mati belum demi kebenaran? Siap? Betul? Yes. Jangan karena di Indonesia di Konoha gilang gitu. Kalau siap Loh, kami umat Islam itu memang cita-citanya mati dalam kebenaran. Umat Islam itu. mati apa mematikan orang? Loh, siapa yang dimatikan? Kami bukan penjajah. Yang penjajah itu yang datang 300 tahun lebih. Tidak ada yang kami jajah. Justru kami yang dijajah. Baiklah, Oke. sudah jam 1. Besok kami mau Baik. ada meeting. Baik Ibu. Thank baik. you ya Bang Makasih ya Bu Juma. Karyana. Izin ya. Sama-sama. Makasih teman-teman Siap. semua. Yuk. Oke. Yuk. Makasih. Oke, kita sapa Ibu atau Bapak ini, silakan. Bapak siapa ini? Trader. Halo, Trader Dada. Halo. Halo. Kakak beradik ingin menegakkan benang basah, nggak bisa lah. Halo. Aduh. Malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Aku Katolik, cuma pengen ngomong. Benci kali aku ngeliat bapak itu. Kenapa rupanya? Ih, malu-malui orang Katolik saja. Aku pun malu melihatnya. Katolik botol kali bapak itu. Tapi dia pendeta, dia pengajar. Gak bisa gitu bang. Kalau bodoh jangan coba-coba naik, yang malu-maluin kita lah. Jangan gitu lah. Beliau itu marah. Tadi marah, dia nantang-nantang kita untuk debat offline. Saya yang lebih ilmu dari dia saja malu. Abang ini jangan pura-pura bilang Katolik lah. Jangan-jangan Anda bukan Katolik. Gak boleh begitu bang. Katolik aku. Masa sih? Gerejanya di mana? Masjid. Katolik. Yang bilang Katolik lah. Kalau Muslim tidak bagus bang, nggak boleh. Kalau Islam mengaku Katolik itu sudah murtad, tidak bisa. Macam lihat aja pitiku lah. Masa sih Katolik? Masa kau hina pastormu sendiri? Tidak boleh begitu. Aku nggak menghina, aku bilang aku malu melihatnya. Alasannya kenapa dia getol tadi kok? Aku kan nggak nyalahi dia, aku bilang aku malu, aku punya malu. Kan tidak memperlihatkan wajahnya tadi kok malu pula. Kan cuma suara. Malu aku, dengan suaranya pun malu aku. Lebay cucok kau Masa kayak gitu sama orang? Janganlah. Trader, apa yang membuat kau malu, Trader? Malu kau tak punya otak, kau muter-muter. Kau punya otak, saya tidak punya. Tapi aku masih bisa bicara. Jelaskan apa yang membuat kau malu. Malu aku, kau nggak bisa jelaskan apa-apa. Kau maunya bertanya, tidak mau menjawab. Kau kan Trinitas. Alkitab tidak mendukung Trinitas. Apa pula kau? Trinitas, kau jawablah ucapan Bang Juma pertanyaan itu. Jangan kau muter-muter. Berani buka gasing, videomu? Buka videomu biar aku buka video saya. Bukalah. Aku belum ada pengikut. Nah, aku pun mau buka Ini tapi saya ya, Trader ya. dia Kau bilang kau Katolik. galak kali kau bang. Kau Bodoh bilang tapi aku kau sayangnya malu ya. karena aku naik ke Komalnya Juma. Apa yang membuat kau malu? Jelaskan. Malulah aku. Kau bilang live ini kita live. Kau bilang ngajak live Bang Juma, ini sudah di live.
Terus kau muter-muter. Malulah kau sama dirimu sendiri, Alkitabmu nggak kau pahami. Mak Jang, aku tak ditanya Bang Juma. Kalau aku tanya aku jawab. Tapi aku ngaku bodoh. Kau Udah bodoh berapa tapi umurmu ngaku sekarang, Trader? pintar. Aku udah 52. Terserah kau mau 52 100 tahun pun aku tak takut ya. Aku 52 tahun umurku, dikasih kesempatan untuk hidup, untuk membaca Alkitab. Kau baca nggak Alkitabmu? Ya aku baca lah Alkitab. Cuma aku nggak so Jadi kenapa pintar kau malu seperti yang aku kau. bilang tadi? Tidak ada Trinitas di Alkitab. Terserah kau, tapi kau botol. Ditelepon kau sama mama kau. Sudahlah Bang Juma, aku turun. Aku muak ngeliat bapak ini. Aku udah ketemu banyak orang pengkhianat seperti Arom, mengaku dia pendeta. Kau mengaku Aku Katolik. nggak ngaku aku pendeta. Aku cuma malu Dengar, saja tadi melihat, kau bilang Katolik, melihat kau kau malu itu. lihat ringo-ringo. Sudahlah Bang Juma, aku turun. Malulah aku. kau atas dirimu. Udah sekian lama kau hidup, tapi nggak ngerti juga kitab sucimu. Kau mengerti apa? Ya udah ya Bang Juma ya. Sampai jumpa lagi. Aku yang mau turun. Dan kau setelah muak saya ngeliat pergi muka kau ngomong di belakang. Tadi kau nggak naik. Aku bukan nggak naik, baru dinaikkan sama Atu Okelah, Admin. mungkin kebetulan ya. Mau Terima kasih. kemana kau? Ayo kau berdebat sama aku kalau kau paham Alkitab. Aku buka Alkitab, kau buka Alkitab. Banyak kali cakap kau. Suaramu kurang kuat. Jangan banyak alasan kau mau turun. Ayo kita debat Alkitab biar Bang Juma yang jadi wasitnya ya. Banyak alasan. Buat suaramu kuat. Kau yang budak, aku sudah kuat dari tadi suaraku. Udah turun aja kau. Kau mau bilang apa di sini sekarang? Kau cuma kompor aja, nggak ada argumenmu. Aku malu melihat kau itu. Sesama orang Kristen malu aku. Tidak ada Trinitas di Alkitab. Sebutkan sama Katolikmu itu semua, biar paham mereka. Tidak ada Trinitas itu. Diubah Alkitab itu. Apa pula kau nyuruh aku debat sama Bang Juma? Aku mau debat sama kau. Ayo kau buka Alkitab, aku buka Alkitab. Kau masih makan daging babi nggak? Jangankan babi, hantu ku makan. Alkitabmu melarang itu nggak? Macam muslim kau. Aku curiga jangan-jangan kau yang muslim ini. Kau makan babi tidak? Saya tidak makan babi. Berarti kau itu Kenapa muslim. aku bertanya kau nggak menjawab? Paulus menyuruhku untuk makan babi, makan semua makan. Kau Kenapa muslim kau tidak kalau kau tak menjawab? makan Ketika aku babi. tanya, kau menjawab, bertanya sama aku. aku jawab. Saya Syahadat tidak makan saja daging kau, babi, sejak Ringo. lahir. Syahadat kau kalau tidak makan babi. Sejak lahir aku nggak makan daging babi. Bukan karena pengikut ngikutin Paulus Muhammad berarti SAW. kau. Kenapa kau tadi bela-bela Paulus dengan Bang Zuma? Kalau kau tidak makan Dia babi, tidak kau bukan paham mengikuti mengenai Paulus. Kau harus meyakini bahwa Paulus itu nabi Kenapa palsu aku kalau kau bilang? tidak makan babi. Karena di Al-Quran itu terlalu pendek, tidak jelas semuanya. Aku Itu nggak dibuat paham mendebat Al-Quran, Alkitab, itu waduh, urusan jauh. Bang Juma. Kau tadi tidak terima kalau Paulus itu bukan nabi, tapi kau tidak makan babi. Bagaimana kau buka konsisten pula kau lai? Sekarang jelaskan dulu apa yang buat kau malu sama aku. Sudahlah, aku kebelet berak ngeliat muka kau itu. Aku mau turun, aku mau berak. Kristen kau pun berak. kau. Tunjukkanlah wajahmu. Saya udah buka video ini. Kan? Si Arom juga begitu. Ketika saya tes dia, apa itu Melkisedek, gak bisa dijawab. Sampai sekarang dia terbongkar jadinya. Dia murtadin bang, murtad baru berapa bulan, tiba-tiba hadir di kita ngaku pendeta. Jadi begini loh Bang Juma, sebenarnya di antara Kristen ini pun terlalu banyak persoalan, banyak. Sama di Muslim juga saya tahu banyak persoalan. Bahkan ada yang menarik-narik ajaran itu menjadi menyesatkan banyak orang. Ajaran yang di Al-Quran itu, di Kristen juga begitu. Makanya aku bilang, aku tahu itu di Alkitab tidak ada Trinitas, diubah. Konsili Nikea tahun 400 abad keempat. Pergi
pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu harus diganti. Seharusnya baptislah mereka dalam namaku, karena itu perkataan Yesus. Ku di situ Yesus. Faktanya semua murid Yesus membaptis dalam nama Dia, bukan dalam nama tiga itu. Makanya Berarti nama Yesus doang. sebenarnya saya mau menjelaskan ini ke Kristen. Kalau ke Islam terlalu jauh, fondasinya aja nggak beres di Islam. Ku bilang upah dosa adalah maut. Islam nggak ngerti. Bom. Bang, kalau diskusi jangan pakai Dari emosi, situ Bang. dasarnya. Kalau Bang, sama-sama orang Batak kita, kalau diskusi jangan pakai emosi. Bang, nggak usah nyebut-nyebut Sabat diganti hari Jumat, mana dalilnya? Buka kameramu, Doli Pratama Siregar. Buka. Buka kameramu. Buka Bang Juma, aku belum bisa ini Bang. Mana mau saya ngomong sama tengkorak. Bang, mancing aku buka ini Bang, buka kamera Bang. Nggak bisa. Pengikutnya belum sampai, belum memenuhi syarat. Enggak, Abang tadi ngomong hari Sabat diganti hari Jumat. Macam mana ya Bang? Di Islam itu tidak ada begitu Bang. Dia disuruh hari Jumat, Sabat itu memang untuk kaumnya Musa. Jangan begitu Islam, Bang. kau Islam apa Kristen? Islam aku. Kalau kau Islam, aku tanya dari satu hal sama kau. dulu Islam. Mengenai Sabat di mana tertulis di Al-Quran? Iya. Abang udah berapa kali dijelaskan sama Bang Juma. Kau Nggak nggak usah benar muter-muter dalam lah Bang. Al-Quran. Alah. Di mana tertulis di Al-Quran mengenai Sabat? Kok Abang bisa baca nggak? Abang punya Ya, itulah. kitab. Abang bilang abang hafal ke Al-Quran. Mananya Abang? Al-Baqarah 65-66. Apa Bang Juma Bang? nggak mau baca, malu dia baca itu. Iya. Kok Bilang malu? Alkitab sejajar dengan Al-Quran dalam hal itu. Tapi komentarnya Bang Juma itu untuk Yahudi katanya. Memang Mana betul ada untuk kebenaran Yahudi, Tuhan bukan untuk umat suku-suku Islam. tertentu, nggak ada itu. Umat Islam tidak dianjurkan di hari Sabat, di hari Jumat. Kenapa Abang menuduh hari Sabat diganti hari Jumat? Di mana ada di Al-Quran itu diganti? Loh, Abang yang buat pernyataan begitu tadi, bukan Bang Juma? Benar tidak, Bang Juma? Jadi begini Pratama Siregar. Bang, nggak usah Kenyataannya framing-framing, Muslim Bang. yang Kita ini sekarang sama-sama itu hari manusia, Bang. Jumat. Sama-sama mati, Bang. Hari Jumat mereka ke masjid, hari Sabat tidak ke masjid. Padahal di Al-Qurannya tertulis hari Sabat yang harusnya ke masjid. Seharusnya Itu yang- Abang nggak usah- Lairingo, nggak usah udah berdebat. turun kau dipanggil nama inang kau itu Lairingo. Jangan malu-malukan orang Batak kau. Pulang. Berak sana, berak. Udah, tak pantas kau di atas. Sudah pulang, beraklah kau. Apa pula kau malu-malui orang Batak saja kau? Saya tertawa pula kau. Trader buka videomu. Aku jangankan buka video, buka baju pun aku mau. Kalau aku sudah bisa, ini aku belum cukup pengikutku. Gak takut Sudah aku sama banyak kau. mengingatkan aku. Jangan debat dengan Bang Juma. Nanti pengikutnya itu melaporkan kau penistaan agama. Sudah Aku diingatkan aku. Aku nggak mau debat dengan Bang Juma. Aku cuma bilang kau itu malu-maluin saja orang Kristen. Nah, kau pengkhianat nggak jelas. Mak, pengkhianat pula kau anggap aku. Kau Sebutkan identitasmu, namamu siapa, agamamu apa. penting kali buat kau. Ya udah, ini lempar batu sembunyi tangan namanya. Segini saja kalau kau mau ketemu sama aku, kau di mana? Medan kau di mana? Kita ketemu. Sama-sama kita orang Kristen, sama-sama orang Ya, Bang, Batak Juma, kita. Jangan kau buat berjumpa lagi malu ya. inang-inang kau itu. Iya, Bang. Saya pamit dulu. Gimana kau? Jangan lari kau nantang-nantang aku. Kau lari pula kau. Apa kau bilang tadi? Kamu debat sama aku dengan Alkitab. Ayo. Kau pikir kau Aku tahu pintar. Bang Juma lebih pintar dari kau. Kau makan babi Jauh. tidak?
Kenapa kau tak terima kalau Paulus itu nabi palsu tapi kau tidak makan babi? Berarti kau muslim, Kalau kau Bang yang Juma ini udah bohong. kuuji nih, kusebutkan perkataan, dia sebut ayatnya. Berarti kalau Dia tahu seperti ayatnya itu di mana. kalau kau nggak makan babi berarti Makanya benar saya senang Paulus itu bicara nabi sama palsu. dia. Kalau Kimak kamu- pula. Nggak jelas. Kau makan babi tidak? Enak barang itu. Sejak lahir saya tidak makan daging. Ya berarti kau itu meyakini bahwa Paulus itu nabi palsu karena Paulus bilang kita makan babi bah. Itu kan Enak tuduhanmu. babi itu. Kenapa kau Bilang aku enggak anak babi. kau ngajak Kau anak debat Bang manusia, Juma ya? tapi kau tidak makan babi. Berarti kau meyakini bahwa Paulus itu nabi palsu karena Rasulku itu suruh aku makan babi, aku makan babi lah. Aku Kristen. Kau bukan Jadi Kristen, bilang, jangan "Kamu kau yang Muslim nyamar jadi Kristen. Kamu itu ngomong bagus ya. Ini Siregar ini siapa? Di mana kau? Kontol. Hah? Batak mana kau? Tapsil. Anjing. Banyak cakap kau datang. Kamu itu jangan- Kau Kristen apa Islam kau? Kau Kristen apa Islam? Enggak, kau curhat Oke, itu. saya nggak mau terlibat begini-beginian ya. Jangan ngomong gitu. Saya mau Gitu. kualitas. Aku Bang ngomong Juma. apa kan Bang Juma kan Kualitas. bilang Juma ini Ejekan pendengar, begini. ya. Nggak berguna. Kamu itu jangan jangan tantang lari kau, orang, jangan lari kau gitu Ringo. loh. Ini permasalahan kau dengan aku belum selesai Ringo. Hingga kamu tinggal di mana Apa kau? pula kau masuk sini aku nggak mau ngomong sama kau itu nggak ada urusan denganku. Betul? Kamu hingga kamu itu kalau curhat seperti Bang Juma, kamu itu nantang orang. Ayo di mana kita jumpa? Ayo di mana kamu tinggal? Ayo. Siapa pula kau ini masuk? Macam orang blok gila pula anjing. kau. Aku nggak ada urusan. Tunjukin kameramu, ayo. Di mana kau tinggal? Ayo. Ayo. Aku di baris tagi, ke baris tagi kau. Binatang. Nggak takut enggak? Makanmu pun nggak dapat kamu kan. Kau makan- Kalau curhat itu goblok. Jangan gitu ngomong. Alah. Ay mak, Allah. apa pula kau? Kita ini sama-sama Kau makan babi enggak? Ini pendengar. Kamu itu kalau curhat itu bagus ngomong. Mulutmu itu seperti apa? Nanti ku kencing. Macam Ringo pula kau ngomong nggak nyambung pula kau naik nggak nyambung. Udah kau berguru sama Kamu nikmat. Ringo sana. Kamu sama orang Aku nggak Kristen, boleh aku makan gitu. babi. Ringo nggak makan babi. Iya, itu makanya. Kau goblok karena aku kenal tidak ada masalah tidak. Kau botol. Memang kamu enggak Botol. nunjukin Kau kamera. makan babi Mungkin kamu tidak. jelek ya. Iya mungkin kamu jelek mukamu ya. Kalau Udah bikin jelek kamu ya. kalau aku sudah bisa buka kamera, baju pula aku buka. Ayo buka kamera ayo. Ayo. Di mana kita jumpa ayo. Kamu tantang orang semua. Ayo kita jumpa ayo. Macam botol pula kau nyuruh aku buka kamera, pengikutku belum cukup botol. Itu makanya kamu dapat makan Sama kamu. kau sama yang Kau botol. tantang orang iya. Pukul, Nggak boleh pukul. gitu goblok. Enggak. Kristen sama Islam itu sama. Ya. Pula mama kau lah. Nyusu kau netek sama inang. Nyusu nak. Kamu aja dapat makan enggak goblok. Itu makanya tunjuk kameramu, tunjukin kamera aku ayo. Berani enggak kamu? Hotong marut kelang kau kimak. Berani enggak? Tunjukin kameramu ayo. Berani enggak? Botol kali. Aku belum bisa Itu buka makanya kamera jangan botol. anjing. Kalau bisa buka Jangan kamera, jamin kamu buka baju, anjing. buka celana pun aku mau botol. Itu makanya kamu udah Kau botol, Kamu jangan berguru kau sama Ringo mau. botol. Buka kameramu ayo. Buka kameramu ayo. Ay, mak berak sana kau berak. Itu banget jangan Sakit kepalaku, kau berak saja berak. Hingga buka kameramu, buka kamera. Botol, aku belum bisa buka kamera botol. Botol, aku belum bisa buka kamera botol. Jangan tantang orang. Udah mukamu jelek, nantang orang lagi. Apa pula aku Kamu dapat makan enggak? aku. Botol aku makan babi botol. Bukan nih. Ringo tidak makan babi Ngomong tapi dia tak terima bagus. pula. Kalau Goblok. misalnya Paulus dianggap nabi palsu kau botol.
Itu makanya ngomong apa? Kalau tahu aku di mana tempatmu, Kau makan babi, kau makan babi, Hancur kau makan kalian. babi. Kau makan babi. iya. Enggak, Mak, aku udah mualaf. macam-macam pula. 1000 kau aku tak takut bah. Macam-macam kau 1000 aku tak takut bah. Kamu tinggal di mana? Tinggal di mana kau? Barastagi, Bertagi di mana? Barastagi. Iya, Macam bertagi. polisi kau tanya-tanya aku. Ketemu kau. Enggak, biar ku jumpain kamu. 1000 orang kan aku temui di TikTok ini seperti kau ini. Mulut Gitu, saja, makanya mulut bukan saja, kamera. mulut saja. Gara-gara kamu penggutmu kurang, gara-gara kamu ngomonganmu seperti Botol kau keterlaluan pula. Aku bilang kurang, belum bisa buka goblok. kamera. Iya, penggutmu kurang itu goblok. Kau jemaatnya penggutmu Ringo, ya? kurang itu goblok. Itu Kasian makanya kali kau. kamu kalau itu Kau ini, nggak malu itu. apa lihat? Kau nggak malu ngeliat Ringo di Enggak, kamu Coba pula kau. kamera bisa enggak? Itu makanya botol. kalau Aku sudah orang bilang nggak bisa baik, buka kamera karena ikutku masih sedikit. temannya goblok, Botol. anjing, anjing, Oke mak kau. berakin nanti rumahmu itu. Mulut kau. Pantas sekali kau. Pengikut bapakmu Ringo itu? kau sama Kencingin sama dulu mulut botol. itu. Mana bapakmu sama mamamu? Kencingin dulu mulut itu. Mana? Lu kencingin mulut itu. Botol. Pengikutku botol. Kau makan babi? Kau makan babi tidak? Botol. Bapakmu udah tidur enggak? Biar kencingin dulu mulutnya itu. Botol. Hah? Kita aku lihat kamu itu. Botol kau botol. Ngomong sama orang goblok. Ya, harus bagus. Seperti Bang Juma ngomongin bagus. Nasihatin kau pula kau nasihatin kau pula kau masuk kau nasihatin pula kasihan pula ni sama botol ni sama si Ringo ini. Kamu aja Malu-malu buka umat video Kristen ini, saja pengen kau. buku. Kau jemaatnya Ringo. Kau jemaatnya Ringo. Botol. Inilah Bang Juma kan lihat nih orang Batak apa ini? Orang Batak goblok. Mak, jangan macam-macam kau, jangan rasis kau. Coba turun dulu Bang Juma Ngomong ya. seluruh orang Batak kau bilang goblok. Ini anak ini udah dibilang Nggak boleh. Ya Bang Juma, bos. Iya, nggak boleh bawa suku bang, nggak boleh rasis. Nggak boleh gitu kau. Nggak boleh gitu kau rasis kau. Kau Batak bukan kau. Kalau kau Batak nggak mungkin kau ngomong seperti itu. Kau bukan orang Batak kau ini. Bicara semau kau saja. Aku cuma bilang malu aku lihat tengok Ringo itu berdebat. Kau malah panjang lebar. Aku makan babi Bang Juma karena Rasulku Paulus. Dia tidak terima abang bilang nabi palsu, tapi dia tidak makan babi, tidak mengikuti Paulus. Macam mana pula? Jangan munafik, aku Kristen, aku makan babi. Izin bertanya Bang Juma. Dari mana ini? Kau itu ya, jangan jelek-jelek Kristen lah. Halo. Halo. Halo Bang. Ya Bang. Iya, Ya, saya izin bertanya Bang. dari mana ini? Katolik Bang. Oke. Bisa buka kamera. Eh, Gak apa-apa kita diskusi. Ya, silakan. lagi nggak pede Bang kalau buka kamera Bang. Yang Ya, nonton anggap aja kita berdua. ribuan Bang. Wah, anggap aja kita berdua di sini. Ntar malah pertanyaannya nggak fokus Bang saya Bang. Ya, nah, fokus aja, fokus ini.
Ini bertanya tentang tafsir bang. Saya bang. Tentang apa? Kalau di Muslim kan ada tafsir tuh bang. Tafsir. Tafsir, iya. Iya. Nah itu kan saya tahu dari kawan kan. Kalau Al-Quran tuh emang asli kitab dari Tuhan ya. Terus kenapa di Al-Quran tuh banyak perbedaan tafsir bang, di antara ulama gitu bang? Contoh. Ya. Contoh. Kasih satu ayat, Ya. lalu tafsirnya yang mana maksudnya ini? Ya, saya tahu dari kawan sih bang, ada macam-macam perbedaan tafsir di antara ulama. Tapi saya sendiri belum sempat cari tahu tafsir apa aja yang berbeda. Nah itu. Jadi kalau misalnya dikatakan ulama tafsir itu memang ada banyak ulama tafsir. Nah sekarang kalau dikatakan beda-beda tafsir yang berimbas kepada akidah, itu tolong ayatnya yang mana, lalu tafsirnya yang mana, tafsir ulama siapa gitu. Harus jelas dulu baru biar kita terangkan. Karena setahu saya sebagai seorang muslim, ketika berbicara tentang tafsir, itu adalah penafsiran berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut terkait satu perkara. Tafsirannya. Begitu saudara. Nah nanti kalau misalnya sudah ada, boleh datang ke sini lagi. Ini loh bang, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat sekian. Menurut tafsir ini, ulama ini mengatakan begini. Menurut ulama ini tafsirannya begini. Mana yang benar kan gitu. Nah, terus untuk menentukan tafsir itu benar, kalau semua ulama ngeklaim bersandar pada teks yang sama, itu sama-sama mengaku benar, terus yang benar yang tafsir yang mana kira-kira bang di Al-Quran itu? Saya belum menemukan ada tafsir yang bertentangan dalam satu perkara. Coba. Oke, saya cari dulu ya bang ya. Iya, benar sekali. Tapi carinya di mana, saya nggak ada Al-Quran bang. Sebenarnya begini saudara, kalau belajar Islam itu tidak langsung ke tafsir, belajar Quran itu. Kalau kita ingin tahu tentang Quran, jadi belajar membaca dulu, setelah memahami cara baca, dipahami terjemahannya, kemudian disiplin ilmu yang lain, baru masuk kepada penafsiran gitu. Begitu saudaraku ya. Terlalu jauh. Anda ini bukan Islam, mau belajar tafsir ya, jadinya gimana ya. Lagian juga tafsir itu tidak wajib kami ikuti, kan itu cuma tafsiran ulama. Halo bang. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Assalamualaikum. Aku Islam bang. Oke. Aku suka banget sama Bang Juma gitu bang. Ya alhamdulillah, terima kasih abang. Ya. Halo, selamat malam. Halo. 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 Woi. Udah dia bilang halo-halo, mulutnya aja yang kasih ditanya. Apa nggak tahu kalau kita lagi ngantuk? Bukannya dijawab malah dikasih bibir, monyong lagi.
Halo, selamat malam. Halo. Oke. Teman-teman, kalau nggak ada lagi kita istirahat ya. Di sini sudah hampir pukul 3:30. Halo. Halo, selamat salam. Ini Bang, saya Halo. mau bertanya. Ini dari awal apa ya? Saya keliru. Apa betul itu apa yang disalib itu Al-Masih atau bagaimana? Ini Dari saya mana masih ini, Bang? keliru. Agama apa ini? Agamanya apa? Jelaskan dulu biar arah penjelasan kita nanti nyambung. Oke. Dinda Pandi, thank you. Bang Handi, thank you. Halo. Halo kau Bapak. Halo kau Bapak. Saudara kau Bapak. Oke, nggak ada lagi. Baik, kita turunkan. Teman-teman sekalian, kita rehat dulu ya. Kita istirahat, insya Allah jumpa lagi kita besok. Kalau ada halangan, kita istirahat dulu, bentar lagi salat subuh. Apa yang kita sajikan pada malam hari ini, sampai subuh ini, alhamdulillah banyak hal yang kita petik di sana, banyak ilmu yang kita dapatkan di sana, terkait uraian-uraian, dan juga apa yang menjadi penjelasan-penjelasan teman-teman kita dari non-muslim. Di sana kita bisa mendapatkan pemahaman mereka seperti apa terhadap Bible itu sendiri. Meskipun Bible itu bukan kitab kita, tetapi kita karena Bible itu bahasa Indonesia dan sama seperti mereka tak ada disiplin ilmu yang khusus yang harus dikuasai untuk mengetahui isi Bible selain tafsir, eksegesis dan seterusnya, maka kita dengan mudah bisa menangkap apa yang dimaksud di dalam dalil tersebut. Jadi kalau kita membaca Bible cukup menggunakan akal sehat dan jujur menelaah isinya, maka insya Allah kita akan sampai pada perkara apa yang sebenarnya menjadi pesan daripada bunyi data tersebut. Jadi nggak sulit bagi kita. Yang sulit itu ketika kita menggunakan dogma atau doktrin untuk membacanya, maka segala sesuatunya akan mengarah ke doktrin, akan mengarah ke dogma. Nah, kita tidak terbawa doktrin dan tidak terbawa dogma untuk membaca Bible, sehingga ketika kita membacanya ya, kita membaca sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Begitu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Yang ada di YouTube juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakoni malam ini mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya Allah melimpahkan anugerah kepada kita berupa pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu, sekarang maupun yang akan datang, serta Allah memberikan kita umur panjang, kesehatan, sahabat-sahabat yang sakit diangkat penyakitnya, yang lagi ada masalah dimudahkan penyelesaian masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabatku, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan, terkhusus kepada saudara kami non-muslim Kristen. Jika kebenaran yang saya sampaikan itu menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Tugas kami sebagai seorang muslim hanyalah amar ma'ruf, mengajarkan yang benar dan mencegah kepada kemungkaran. Itu tugas kami. Jadi kalau ada yang tersakiti dengan lisan saya karena kebenaran yang saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Saya hanya menjalankan ajaran agama saya untuk mengajarkan kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Sekira demikian teman-teman sekalian, ya kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.